Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai pengajian pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membacakan suratul Fatihah agar pengajian pada pagi hari ini ada manfaatnya, barokah, dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tidak lupa kita hadiahkan Fatihah ini kepada orang tua kita, orang tua, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa al-Fatihah. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, enjing niki kula lan sampean sami saged kempal iki Sunda atau Jawa? Sunda. Jawa atau Inggris? Inggris. Yang penting paham. Jadi kalau saya bicara bahasa Jawa paham ya? Insyaallah. Lamun saya pakai bahasa Arab paham? Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah, hidayah, iman, yakni di musola as-salam dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga perkumpulan pada pagi hari ini menjadi wasilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rahman. Salawat serta salam semoga Allah selalu mencurahkan kepada manusia yang agung, manusia yang termulia di muka bumi ini, baginda
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita selaku umat Islam diwajibkan, diharuskan setiap saat, setiap waktu, setiap hari membaca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhasil membaca sholawat itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun. Artinya kalau kita tidak membaca sholawat dalam satu hari dihukumi kok hati-hati banget ngomong dosanya. Hari ini sudah baca sholawat. Apakah setiap hari ibu-ibu baca sholawat? Setiap waktu, setiap saat. Alhamdulillah, minimal membaca sholawat di dalam sholat. Karena orang wega sholat kalau tidak membaca sholawat menurut Imam Syafi'i dihukumi tidak. Ya, shollu ala Nabi Muhammad. Ibu-ibu ingkang kula mulyakaken, tadi saya nyarios kata Ngaji Usman. Ini judulnya apa Kang Haji? Bebas. Fikih Kang Haji bebas. Sirroh Nabawiyah Kang Haji wis bebas. Apa jare Kang Kamal? Apa kata Kang Kamal mawon? Kumaha Kang Kamal wae? Kata Kang Haji. Artinya ketika bicara sekian lama libur dimulai lagi. Idealnya pengajian itu berurut, berjudul, biar paham. Jadi saya keder juga bahas sirro. Yakin ibu-ibu akan senang karena dongeng. Ibu-ibu nih senangnya dongeng gitu. Tetapi sebelum itu Kang Haji, saya bahas tentang fikih saja ya. Suka tidak suka ibu-ibu, pagi ini saya mendapat restu dari Kang Haji Usman bahas fikih. Meskipun sampean ibu-ibu suntuk, saya sudah diberi tugas untuk membahas fikih. Jadi tema pada pagi hari ini membahas tentang fikih. Jika ibu nanti di akhir pengawasan ini bertanya, pertanyaannya dalam hal fikih. Setuju? Sepakat? Alhamdulillah. Fikih itu apa? Al-Quran. Isi Al-Quran. Apa yang tahu fikih itu apa? Bahas bab-bab tentang isi Al-Quran. Bahas bab-bab tentang isi Al-Quran. Ibu namanya siapa? Ika. Ibu Ika. Kata siapa? Saya suka belajar. Kata Ibu Tika. Ada yang lain. Kata Ibu Tika, fikih itu membahas tentang isi dalam kandungan Al-Quran. Ada yang lain. Apa betul pendapat Ibu Tika? Ibu Ika. Apa betul? Apa ada yang lain? Membahas tentang ibu namanya siapa? Ibu Eri. Menurut Ibu Eri, fikih itu adalah ilmu yang membahas tentang tuntunan sholat. Di luar tuntunan sholat berarti bukan gitu. Tuntunan ibadah. Pokoknya semua bab-bab tentang isi Al-Quran, misalkan bab perabot sholat, cara sholat, cara berwudu. Jangan dengerin Ibu Iki ngomong. Pokoknya bab-bab wudu, tentang cara berwudu, tentang cara head dalam rumah tangga segala macam. Iya, segala sesuatu lah tentang Islam itu dibahas. Kesimpulannya ilmu fikih adalah ilmu yang membahas tentang Ibadah.
ngaji. Pokoknya tentang ilmu agama lah, tentang segala macam Al-Quran, bab sholat. Betul nggak Bu? Betul. Kata siapa Ibu Ika? Kata Ibu Ika. Fikih menerangkan tentang masalah sholat, kata Ibu Eri. Ibu Eri kata siapa? Ngaji fikih bahas. Kata Ibu Eri. Tadi yang menjawab fikih itu membahas tentang ibadah. Ibu siapa? Ibu Otin. Otin. Kata siapa? Kata Bu Sotin. Kata Ibu Otin. Betul semua. Kata siapa? Ibu siapa? Enggak, ini gak apa-apa. Relax saja, belum masuk pembahasan. Haji Latif, Bu Haji Latif. Ibu Haji Latif. Betul semua. Apanya yang betul? Pembahasannya. Pembahasannya. Semua dari teman-temannya dianggap Ibu Latif betul. Jare siapa? Cek saha? Cek Ibu Haji Latif. Nah, Bu, fikih itu tidak bisa ngomong kata saya. Kata siapa? Kata Haji Isman. Kata kita fikih. Kata siapa? Kata Ibu Ika. Gak boleh. Ibu Ikanya belajar ngajinya berapa tahun? Hafal hadis berapa ratus ribu hadis? Tuh, masih belajar. Artinya, ini mohon maaf yang disebut namanya mohon maaf. Ini contoh kasus saja biar paham. Bercontohkan yang ekstrim, biar cepat paham. Artinya, kalau kita berbicara fikih itu tidak boleh kata saya. Sayanya siapa? Kata Haji Usman, Haji Usmannya siapa? Gitu loh. Paham nggak? Nah, ini masuk yang kedua tentang sanad fikih. Ilmu fikih itu Ibu adalah ilmu pengetahuan yang menerangkan tentang ibadah maghdoh yang diciptakan dari intelektual muslim sebagai suatu khazanah yang sangat mulia sekali. Ditulislah ilmu fikih itu adalah suatu produk muslim sebagai khazanah intelektual untuk umat Islam. Paham khazanah? Nanti tanya sama Kang Haji Usman, khazanah apa? Contoh aja dulu. Auratnya laki-laki yang Ibu tahu batasannya apa? Mata. Udah sampai ke bawah. Udah. Sampai ke bawah. Ini begini. Ibu ngomong udah sampai lutut, gitu ya. Itu memang fikih harus jelas. Dia pahamnya udah, bilang udah. Nggak ngomong kotor, enggak udah. Fikih auratnya laki-laki itu baina surrati warukbah, antaranya pusar sampai dengkul. Itu auratnya laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki, suaminya ibu, anaknya ibu yang sudah balik, sholat hanya memakai sarung doang, asal tertutup baina surrati warukbah, tertutup antara udel sampai lutut, sah tidak? Sah menurut fikih. Belum bicara agama ini. Menurut fikih sah. Jadi kalau Kang Usman pulang ngajar di sekolahan,
menjelang maghrib baru pulang. Buru-buru sudah 5:30, mandi, sudah komat, pakai anduk doang Kang Haji Usman masuk ke sholat. Sholat maghrib, ikut jamaah, karena buru-buru takut ketinggalan jamaah. Sholat Haji Usman sah tidak? Ini sah, ini tidak sah. Enggak ya, Bu ya, orang pakai anduk doang. Kang Haji Usman kesini bikin jamaah berantakan. Itu juga Usman masih baru ya. Mohon maaf, masih baru ya, baru gila gitu. Masa sholat pakai anduk doang? Jamaahnya berantakan. Darurat kata Kang Haji Usman. Buru-buru. Sah tidak? Ini ada yang ngomong nggak sah? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Jangan ya. Ada daruratnya terlalu. Ada nggak darurat terlalu itu? Ngarang aja itu. Ada yang bisa jawab? Ini fikih. Kang Haji Usman karena terburu-buru, takut ketinggalan jamaah, masuk tajuk, masuk masjid pakai anduk doang. Daripada nggak sholat. Iya. Karena nggak ada yang lain gitu lah. Pakai daun boleh, pakai daun. Ini ada baju, ada sarung, ada. Kan di pojok kan kita ketemu. Iya. Udah cukup ya. Tapi ibu-ibu bicara tentang fikih tidak selalu berbicara tentang sah atau tidak sah. Berbicara tentang fikih tidak melulu berbicara batal atau tidak batal, tetapi berbicara tentang fikih harus dimulai dengan adab. Kang Haji Usman sholat secara fikih baina surrati wal rukbah. Kalau hanya pakai anduk doang, selimut doang, sarung doang, secara fikih dihukumi sah karena tertutup. Auratnya laki-laki tertutup. Jadi sah menurut fikih. Kenapa sah menurut fikih? Karena sudah melewati adab. Jadi orang berbicara mengaji ilmu pengetahuan tentang masalah fikih harus terlebih dahulu berbicara tentang akhlak. Jangan dipisahkan. Secara adab, secara akhlak, orang yang mau sholat tidak pantas pakaiannya, tidak layak tempatnya, maka dianggap sholatnya tidak sah. Kecuali tadi kata ibu ini, setelah melalui fase adab. Ibu kalau buka kitab tentang fikih, bab pertama itu masalah tauhid, akhlak, adab. Kedua air. Semuanya. Artinya apa ibu-ibu? Artinya ketika sudah melampaui bab pembahasan tentang adab, fikihnya baru kita berbicara tentang halal haram. Kalau tidak ada pakaian, kalau tidak ada baju, jangankan anduk, gak pakai apa-apa pun sah, tinggal digelapkan lampunya, sholat nggak punya apa-apa, namanya dulu
baru definisi fikih. Contohnya itu. Kedua contoh lagi. Contoh fikih. Dalam fardunya sholat, rukun sholat, salah satunya adalah al-qiyam, ngadep, berdiri. Apakah ibu sholatnya sah kalau duduk? Ibu namanya siapa? Ibu Hasanah. Kata teman-temannya sah. Iya, emang sah. Menurut ibu? Kalau yang apa darurat misalkan sakit, kalau yang jaga haridas nah harus berdiri kan itu rukun berapa keempat berdiri tegak. Kalau yang sehat, tapi kalau yang udah sampai nyeri bujukan jadi sah. Saya yang waras ya, Yang bagi yang sakit. Yang sakit. Kalau yang waras duduk, males gitu mah orang males. oh malas. Ini berbicara sah, tidak sahnya. Sah tidak. Kalau saya darurat sah, darurat misalkan kita di pesawat kan nggak bisa berdiri. Meskipun saya Sehat, betul sah. Ibu Hasanah. fardunya sholat niat, takbiratul ihram. Yang ketiga berdiri. Kalau ibu duduk sah tidak? Kan rukunnya berdiri. Tapi saya ada darurat yang sehat mungkin yang sehat ya, yang sehat ya yang Ya. tapi kadang darurat bis kita kan harus sholat ya pak ya. Iya. Dari dulu bisa masa diduga. Ibu Hasanah jawab sah kalau dalam keadaan darurat. Kalau tidak dalam keadaan darurat tidak sah. Kok bingung sih? Yang tegas dong Bu. Ini baru contoh yang gampang. Sholat itu rukunnya berdiri. Kalau ada orang yang sholatnya duduk, sah atau tidak? Yang tegas. Yakin tidak sah? Sah. Ini ternyata mudah-mudahan manfaat ngaji fikih sekarang. Sah atau tidak sah? Ini contoh biar ibu paham. Gini, langsung saja ya. Karena katakan haji jangan lama-lama. Mulainya duduk. Gini, contoh yang kedua. Rukunnya sholat itu berdiri. Kalau duduk tidak sah. Udah itu dulu. Kalau duduk tidak sah. Artinya kalau ibu kuat sholat sambil berdiri, tapi ibu sholatnya duduk, sholatnya tidak sah. Sekali lagi jawab yang kenceng dan yakin. Rukunnya sholat itu berdiri. Kalau kuat berdiri, sholatnya duduk, maka sholatnya dihukumi tidak sah. Yakin? Yakin. Oh. Itu fikih, gak ada darurat atau apa. Udah itu dulu. Jadi rukunnya sholat itu berdiri. Kalau kuat berdiri, duduk tidak sah. Sholat itu rukunnya berdiri. Kalau kuat berdiri, dia sholatnya duduk, maka sholatnya tidak sah. Masih ada pertanyaan lagi nggak? Jelas kan? Jelas. Iya. Jadi kalau orang kuat duduk, sholatnya tiduran, maka sholatnya dianggap tidak sah karena kuat Berdiri. Orang kuat duduk, sholatnya kuat duduk. Kalau berdiri berarti sudah tidak kuat nih. Stroke,
duduk. Beliau sholatnya tidur, padahal kuat duduk. Sholatnya sah nggak? Sholatnya sah tidak? Yakin? Itu fikih sampean. Gak boleh ragu, itu fikih. Harus tahu betul hukumnya, itu fikih. Gak boleh ragu-ragu. Duduknya bagaimana kan orang sholat duduk? Duduknya tidak diatur cara duduknya. Orang sakit itu, nah darurat, mau duduknya begini enaknya sah. Duduknya selendean sah. Sah. Orang sakit duduknya melonjor sah. Yang paling baik duduknya tawarruk kayak orang tahiyat. Nih duduk orang yang paling baik itu duduknya orang sholat dalam keadaan duduk. Adapun duduknya terserah ibu enaknya bagaimana, yang salah yang tidak sholat. Tidurnya bagaimana kan? Enaknya tidurnya bagaimana? Mau berbaring, mau kakinya ke atas, mau sikut-sikutan, mau sambil bagaimanapun, asal enjoy, nyaman, sah. Jadi kalau kita punya orang tua, jangan rewel ketika orang tua kita dalam keadaan uzur. Duduknya begini loh, kata Kang Musman, aja dipaksa. Jangan dipaksa. Duduk yang paling baik dalam keadaan tahiyat, karena tahiyat itu penghormatan yang tidak ada lawannya. Menghormati Allah itu begitu. Gak bisa sombong, pasti ininya dadanya ke belakang. Gak bisa tahiyat begini. Yang paling baik ya tahiyat duduk, ketemu siapapun, bertemu siapapun, yang paling baik dan paling sopan duduk tahiyat. Jadi yang paling baik menghadap Allah sholat dalam keadaan duduk adalah tahiyat. Nah, ketika orang tua kita, teman kita, nenek kita, uyun kita tidurnya asal-asalan tidak apa-apa, yang penting nyaman, itu adalah tata cara sholat. Oh, alhamdulillahirabbil alamin. Kedua, sebelum masuk fikih, pula mau memberi semangat kepada ibu-ibu, yang hadir di sini. Tapi di sini alhamdulillah tidak ada yang ngobrol. Alhamdulillah. Tidak ada yang berbincang-bincang, semuanya khusyuk. Alhamdulillah. Al-julusu sa'atan inda mudhakaratal ilmi khairul laka bin ibadati sanatan. Siapa orang yang duduk inda mudhakaratal ilmi, di dalam majlis yang membahas ilmu, sa'atan 1 jam, sa'atan sesaat, sa'atan 1 bab, khairul laka itu lebih baik buat kamu, min ibadati sanatan, daripada ibadah 1 tahun. Qiyamul lailuha, malamnya sholat tahajud. Qiyamul lailuha, malamnya berzikir. Wasiyamu naharuha, siangnya sampean berpuasa. Itu lebih baik ibu-ibu hadir ning mushola as-salam 1 bab tentang fikih, tidak ngobrol, tidak dituntut paham, tidak diharuskan ngerti.
daripada 1 tahun. Syaratnya satu, siapapun yang memberi materi di sini tidak boleh ngobrol. Alhamdulillah, dari tadi saya salam sampai sekarang nggak ada yang ngobrol, ada yang pegang pulpen. Alhamdulillah. Baik, Pak, pulpen dicatat. Itu pahala orang yang duduk di majelis ilmu. Gak dituntut, ibu-ibu paham, gak wajib. Ada sebuah kisah seorang ibu-ibu yang rajin mendatangi majelis taklim. Ketika meninggal dunia, ditanyakan sama malaikat penanya di alam kubur. Malaikat siapa? Munkar Nakir. Man rabbuka. Ibu-ibu bober ini majelis as-salam tiap minggu hadir, rajin. Duduknya khusyuk, gak ngobrol, gak tahu kiainya ngomong apa juga gak paham. Iya, gak paham. Ini riwayat diceritakan di hadis qudsi. Cuma dipersingkat saja ceritanya. Jadi ketika ibu-ibu anggota majelis asla yang ditanya sama malaikat Munkar Nakir itu, gak paham. Akhirnya kata Munkar, Kir, kamu aja yang nanyain, Kir. Ini ibu-ibu ini pelangap lomo. Ditanya berulang-ulang, man rabbuka. Dia gak paham. Siapa Tuhanmu, Bu? Gak paham. Gak paham ini. Terus turun malaikat Jibril. Diceritakan singkatnya, malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah, Munkar Nakir, ada pesanan dari Allah bahwa si ibu ini bebaskan dari pertanyaan kubur dan bebaskan dari siksa kubur. Apa yang dilakukan sama ibu ini ya malaikat Jibril? Jadi kalau malaikat Jibril itu panglimanya malaikat, jenderalnya malaikat. Kata Allah, ibu ini adalah cinta sama majelis ilmu, senang sama majelis ilmu, senang membersihkan tempat majelis ilmu, tetapi dia tidak bisa menangkap ilmunya, tapi sudah senang dengan majelis ilmu karena senang doang di pengajian, tapi syaratnya nggak ngobrol. Itu bebas dari pertanyaan kubur, dan yang kedua bebas dari siksa kubur. Artinya lewat jalan patas ibu masuk surga karena selalu hadir di tempat majelis ilmu. Amin ya robbal. Ada seorang ibu-ibu yang kangen, rindu sama Rasulullah SAW. Yang dikangenin pengen ketemu Kanjeng Nabi. Sementara ibu-ibu ini tinggalnya di pelosok dan ekonominya pas-pasan. Pengen ketemu Kanjeng Nabi di Nabawi, tapi gak punya ongkos, gak punya bekal, karena ibu-ibu ini dikenal tidak kaya. Suatu hari ibu-ibu ini berburu kepada tetangganya, mengais rezeki, mengumpulkan uang, semangat mencari rezeki. Suatu hari ibu-ibu ini kangennya luar biasa. Kangen itu rindu, paham gak rindu? Pernah rindu, Bu? Pernah kangen? Seperti apa kangen? Pengen ketemu, mau makan, ingat kamu, mau tidur, ingat kamu. Pada sama dengan ibu ini yang di pelosok desa ini.
pertahankan, tidak kuat rindu kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, makan tidak mau, kerja males, kayak neraka. Seperti neraka, ini saya hidup ini tidak berarti. Buat apa saya hidup kalau tidak bisa bertemu dengan kekasihku Muhammad Rasulullah SAW. Setelah istikharah dapat ilham dari Allah, datanglah ke Masjid Nabawi. Setelah mendapatkan istikharah jawaban dari Allah untuk mendatangkan kepada di Masjid Nabawi, ibu-ibu ini drastis berubah 180 derajat. Kerjanya semangat untuk mencari bekal pergi ke Masjid Nabawi. Singkatnya berangkat habis subuh, jalan kaki, karena diceritakan domisilinya di lereng gunung, naik turun. Onta pada zaman itu susah. Kalau sekarang jalan motor itu susah karena terjalnya daerahnya di pedalaman. Ditempuh sama ibu ini sampai Masjid Nabawi. Kanjeng Nabi sedang wiridan, zikir, gak berani ketuk pintu Masjid Nabawi. Ditungguinnya baginda Nabi, Bu. Ini akhlak seorang murid kepada gurunya. Jadi kalau atau anak kepada orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya lagi sholat, lagi wiridan, tungguin bentar. Gak usah dicolek dulu. Gurunya, ayo buru-buru. Ini ibu ini nungguin, gak berani ganggu wiridannya baginda Nabi. Ketika di luar Masjid Nabawi, Bu, ibu-ibu ini lihat ada bekas aqua gelas, sampah di Masjid Nabawi. Dilihatnya sampah, pas dilihatnya sampah, dibersihkan sampah, disapuin Masjid Nabawi. Lagi nyapu Masjid Nabawi, baginda Nabi menyapa ibu tersebut, assalamualaikum ya ukhti, masmuki bi aina la anta. Assalamualaikum ya ukhti. Gak mau jawab, melongo ibu-ibu ini. Ini dada apa ya? Dada berbalik ibu-ibu beber. Orang terkesima gimana sih? Tadi sampai dicolek sama kanjeng Nabi. Bu, baru kalah. Bu, Masya Allah, diciumnya kanjeng Nabi tangannya. Nangis ibu ini, begitu indahnya wajahmu ya Rasulullah. Ibu dari mana? Saya dari Bogor. Namanya siapa, Bu? Ibu Ika. Namanya siapa? Saya namanya Zarko. Ada Ibu Jaro? Ada yang namanya Ibu Jaro? Gak ada. Ibu Zarko ada? Ada. Nanti kalau punya anak namanya Jarko. Ijo. Mohon. Jadi Ibu Zarko ini setelah ketemu kanjeng Nabi pulang. Sehari dua hari kerjanya semangat, dapat bekal berangkat lagi ke Madinah. Beli kain pel sendiri, bawa sapu sendiri, bawa sabun pembersih lantai sendiri, bawa yang buat piring apa? Saleh sendiri. Hasil dari kerjanya di kampungnya, masuk ke Masjid Nabawi, disapu pakai SOS, wangi. Kain pelnya siapa? Sendiri dapat beli. Disapuin pakai sapu, sapunya siapa? Sendiri. Basuh piring, salehnya siapa? Beli sendiri. Siapa namanya? Jarko. Wah,
beban. Kalau ketika masuk ke Masjid Nabawi ketemu Kanjeng Nabi, menatap Kanjeng Nabi. Kalau nggak ketemu nggak apa-apa, telah membersihkan tempat umat Islam beribadah yang disenangi Kanjeng Nabi. Terus seminggu sekali, 3 hari sekali. Setelah itu lama tidak datang Ibu Zarqah. Ketika tidak melihat Ibu Zarqah, baginda Nabi setelah sholat asar naik mimbar. Wahai sahabatku, siapa yang melihat Zarqah? Maro'aital Zarqah. Siapa yang sudah melihat Zarqah belakangan hari ini tidak terlihat? Para sahabat ratusan, bahkan ribuan sahabat Nabi melanggar. Zarqah siapa? Zarqah siapa? Ya Rasulullah, Zarqah siapa? Mohon maaf, kami tidak mengenal Zarqah. Zarqah sahabat, orang tua yang dari pedalaman Beber, yang setiap hari membersihkan majelis as-salam, itu kemana? Kata Rasulullah. Oh, kata sahabat. Oh, orang yang suka ngepel itu namanya Zarqah. Baru tahu. Nabi saat itu marah. Kanjeng Nabi marah. Pernah melihat kisah Kanjeng Nabi marah? Nih pada saat ini Nabi marah. Apa marahnya? Mukanya merah. Bahasanya luar biasa kencengnya. Wahai sahabat, siapa yang tahu Zarqah yang ciri-cirinya saya sebutkan tadi? Ada yang ngacung dari belakang. Ya Rasulullah, saya tahu. Siapa itu? Saya sahabat Mu'ad bin Jabal. Siapa Mu'ad? Tahu rumahnya Zarqah. Alamatnya di mana? Kemana sekarang? Tidak mau bebersih Masjid Nabawi. Informasinya 2 minggu yang lalu telah meninggal dunia. Marah Kanjeng Nabi. Ya Mu'ad, kenapa sampai tidak mengasih kabar bahwa Zarqah meninggal dunia? Kenapa kalian semua tidak mau memberitahuku bahwa seorang Ibu Zarqah yang miskin, yang dari Beber meninggal dunia? Marah. Marah. Saat ini juga antarkan saya ke kuburannya. Saya ingin berdoa di kuburannya Ibu Zarqah dan ingin sholat depan kuburannya. Shallu ala Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi ke kuburannya Zarqah, diikuti ribuan sahabat menziarahi Ibu Zarqah. Ibu Zarqah siapa? Orang biasa-biasa saja seperti kita. Ibu Zarqah siapa? Orang yang ibadahnya biasa-biasa saja kayak wong Beber. Tetapi Ibu Zarqah dijamin masuk surga, dimuliakan oleh Rasulullah. Berjuta-juta orang berziarah karena Kanjeng Nabi ziarah ke makam Zarqah, karena Zarqah dikenal Rasulullah sallallahu alaihi Nabi. Bagi Ibu Zarqah, nggak peduli, nggak dikenal sama orang. Bagi Ibu Zarqah, nggak ngeladenin orang semasjid Nabawi, nggak mengenal siapa nama saya. Yang penting baginda Nabi tahu nama saya. Artinya apa, Bu? Gak penting ibu terkenal di Beber, gak penting ibunya masjid tidak diketahui namanya sama ketua DKM, gak penting kita terkenal di dunia. Yang terpenting kita dikenal baginda Nabi. Selamat Ibu Zarqah.
orang biasa, ibadahnya biasa, amalannya biasa, siapapun bisa mengerjakannya, cuman tekadnya pengen dikenal sama baginda Nabi. Setelah dikenal, selesai urusan, perangkat semua akan menjadi selesai dan menjadi ahli surga ketika kita diaku jadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu ala Nabi Muhammad. Ibu-ibu ingkang kula hormati, jam berapa Pak? Ya Pak ya. Hah? Iya udah lama. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya adalah bahwasanya ilmu fikih itu penting. Orang ibadah tanpa ilmu, ibadahnya tertolak. Ibadahnya pakai ilmu dengan tidak pakai ilmu, pahalanya berbeda. Ibu sholat maghrib 3 rakaat memakai ilmu fikih dengan orang yang sholat 3 rakaat maghribnya dengan yang tidak pakai ilmu sholat 1 rakaat dibanding 1000 rakaat jauh. Paham gak? Orang ibadah 1 rakaat dengan ilmu bandingannya 1000 rakaat sholat 1 rakaat tidak memakai ilmu. Jadi kita diwajibkan oleh agama kita untuk belajar khususnya ibadah-ibadah makdo, sholat, puasa, zakat, terutama masalah sholat. Dan sebelum kita sholat harus belajar tentang wudhu, karena wudhu adalah gerbangnya untuk sholat. Kalau wudhunya baik, insya Allah sholatnya baik. Kalau sholatnya baik, insya Allah amalannya baik. Terakhir, berbicara tentang fikih ibadah itu seperti zaman sekarang, banyak sekali kemudahan-kemudahan yang kita dapat dalam mencari ilmu. Ibu sambil tidur hari ini bisa ngaji, ibu sambil ngopi bisa ngaji, asal punya otak. Benar gak? Ibu tiduran bisa ngaji. Khusus tentang fikih harus musyawarah berhadap-hadapan. Khusus tentang Al-Quran harus berhadap-hadapan, harus mempunyai guru yang sanadnya nyambung baik ilmu maupun fisik tentang sholat dan tentang Al-Quran. Zaman hari ini dimudahkan mencari ilmu itu adalah hikmah, tetapi menjadi musibah ketika ibu-ibu ngeklik konten yang memberi materinya itu bukan ahlinya. Banyak kakak, banyak. Jadi ketika kita akan ngaji di lewat HP, tahu dulu siapa yang memberi kajian, ngajinya di mana, gurunya siapa, apakah sanadnya sampai nyambung ke Kanjeng Nabi. Khusus ibadah sholat. Kalau tentang ibadah kebaikan-kebaikan yang ghairu maqdhah, siapapun yang memberi kebaikan, ucapannya baik, ambil. Tapi kecuali sholat, kita akan mempertanggungjawabkan sampai mati kalau tidak bersanad. Sementara perkenalannya itu dulu, meskipun belum maksimal karena sudah siap. Ada yang bertanya tidak? Maka tidak ada berarti obat malu-malu. Oh,
Jika Kamal Baik yang tanya, bisa nanya apa pura-pura? Hoak nantinya Bu. Ya, tadi udah yang berkaitan dengan fikih. Orang sholat sambil duduk itu salah satunya setruk. Orang sholat kalau tidak wudhu, sholatnya tidak sah. Meskipun sholatnya khusyuk, tadarruan wa khusyatan, tetapi kalau wudhunya tidak benar, sholatnya tidak dianggap sah. La sholata illa bitohurin, tidak dianggap dia sholat kalau wudhunya tidak benar. Orang setruk, wudhunya bagaimana? Tayamum. Loh, kenapa tayamum? Kalau nggak diwuduin. Gak bisa berdiri. Kalau wudhu memang harus berdiri. Tayamum. Alasannya tayamum itu apa? Tayamum kalau nggak ada air. Gak bisa. Kata siapa? Kata saya. Kata saya. Gak boleh mikir ya. Orang stroke itu kan nggak bisa berdiri di kursi roda. Sholatnya harus wudhu. Iya. Wudhunya bagaimana? Kita wuduin sama yang sehat. Diwuduin. Sama yang ini diwuduin. Itu namanya coba. Ibu Yayan. Ibu Yayan yang yakin. Itu namanya Ibu Yayan pakai kacamata. Ibu Yayan pakai kaca. Dari mana Bu Yayan? Dari Bogor. Jawabannya betul, tapi nggak yakin, sambil ketawa sendiri. Terkesan bercanda, tapi belum ibunya ini. Ya Ibu Yayan, jawabannya apa? Kalau nggak bisa wudhu, diwuduin. Iya, diwuduin. Ya, ini salah nih yang tayamum. Iya. Tayamum itu kalau wudhunya tidak boleh kena air sama dokter, bukan kata kita. Iya. Yang melarang dia kena air itu yang medis, dokter, ahli kesehatan. Jangan kena air, tayamum. Gak ketemu air, tayamum. Tapi ada air, gak dilarang dia kena air. Wudhu, gak tayamum. Harus Diwuduin. wudhunya susah. Diwuduin sama anaknya. Diwuduin sama anaknya. Hidupnya sendiri kan. Bayarin tetangganya. Ini serius. Ya. Gak boleh ketawa. Ini serius, ini ilmu. Ya. Bayarin tetangganya. Sehari 5 waktu, 1 waktu wudhu 10.000 kali 5, 50.000. Mau ibadah bayar 50.000. Gak ada buat bayarnya. Buat bayarnya gak ada. Cari yang gratisan, datang ke Tanjung Assalam. Ya, Ibu pernah ke Bali? Pernah, ada yang pernah, ada yang enggak. Orang Bali itu agamanya apa? Hindu. Orang Hindu itu kalau sembahyang harus pakai bunga. Kalau nggak punya bunga, beli. Beli. Saya beberapa kali ke Bali, orang ibadahnya orang Bali pakai uang. Nggak punya uang, nggak bisa ibadah. Itu Hindu. Sekarang orang yang stroke, anaknya yang diberi kemuliaan bersama orang tuanya yang stroke, ini adalah surga anaknya kalau sampai bisa mewudukan ibunya, orang tuanya, untuk melaksanakan sholat. Karena sholat itu dari mulai balik sampai mati, Hukumnya wajib. sampai gak bisa apa-apa, sampai nyawa masih dikandung badan, cekap-cekap, masih dia punya kewajiban untuk melaksanakan sholat. Jadi bagaimana wudhunya orang stroke? Wudhu sendiri susah, diwudhukan sama ahli warisnya. Jangan warisannya baik. Kalau nggak mau ahli warisnya
ketika ibu-ibu memberikan hartanya ibu, uangnya ibu untuk membayar orang ibadah, salah satunya mewudukan orang tua kita. Tidak ada uang yang lebih mulia daripada uang anak membayar orang untuk mewudukan anak orang tua kita, apalagi yang mewudukan anak sendiri. Paham dulu. Ada lagi yang tanya, masa saya lagi yang nanya? Enggak, ini Pak, menurut visi misalkan kita lagi di bulan suci Ramadan lah gitu ya, kita habis melaksanakan kewajiban kita sama suami, tiba-tiba kan kalau ini kan biasa sebelum imsak gitu ya, kita melaksanakan, tiba-tiba baru aja selesai imsak. Kemudian kita kan mandinya kan sesudah imsak, itu menurut ini sah ya? Iya betul. Ada mepet bu. Iya, jangan mepet, dulunya nanti. Pan air lalang ini mah ada Oh gitu. Gak bakal asal berhubungannya tidak di saat subuh. Imsak itu kalau dikebar bukan tandanya mulai puasa. Tanda mulai puasa itu sholat subuh. Imsak itu pertanda akan dimulainya puasa. Kapan siap-siap akan mau puasa? Kapan waktu dimulai puasa? Subuh. Kanjeng Nabi kalau sudah menjelang imsak itu baca Al-Quran 15 ayat, baca tasbih 100 kali baru imsak. Tapi bukan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Gak nyampe 100 subuh. Jadi kalau habis imsak tasbihnya yang cepet. Alhamdulillah wala ilaha illallah. Alhamdulillah. Saya ada pertanyaan lagi sebelum ditutup. Bedanya sholatnya laki-laki sama perempuan ketika sholat apa? Ada yang jawab kan? Berarti kalau saya mau ngaji di sini harus bawa amplop yang jawab dikasih hadiah. Maksudnya gerakannya gitu Pak? Iya. Sholatnya laki-laki sama perempuan. Udah gini, berdirinya bagaimana kalau laki-laki? Agak gitu. Sujudnya bagaimana? Rukunya bagaimana? lurus. Harus nempel, harus ada yang nempel. Iya. Alhamdulillah jawabannya benar semua. Jadi kalau ibu-ibu kalau mau sholat, pertama itu adab sholat itu aurat dulu. Ibu-ibu jilbab begitu. Kalau sholat tidak sah. Rukuk hari ini itu ininya harus tertutup. Jangan sekarang yang pakai kerudung sekarang kalau buat sholat gak ada yang sah. Saya lihat gak ada yang sah kalau langsung sholat karena ininya terbuka. Jadi mukenanya yang beli mukena yang gak seret itu dikasih apalah direhab. Karena banyak di Cirebon saya jamaah itu biasanya praktek sholat. Dari sekian puluh yang datang ibu-ibu yang benar pakai mekenanya itu nenek-nenek. Yang mekenanya sudah nggak tahu putih, nggak tahu krem, tapi benar ininya tertutup. Jadi mukena yang lama itu pasti benar. Yang lama, yang nenek-nenek punya itu pasti krep ininya. Tapi kalau yang sekarang banyak yang itu satu. Yang kedua harus tahu kiblat. Jadi ibu kalau nggak tahu kiblat tanya dulu. Yang ketiga tempatnya suci.
tempatnya suci. Yang terakhir tahu waktu sholat. Jadi ibu nggak tahu ini masuk duhur apa belum, terus ibu sholat jam 11, sholatnya tidak sah. Itu sebelum adab, sebelum sholat diberesin makanannya, baru berdiri. Berdirinya paha kanan sama paha kiri nempel. Kalau perempuan, laki-laki jangan nempel. Kalau ruku perempuan, mohon maaf, ininya juga nempel ke dada. Laki-laki jangan nempel. Gitu. Terus ketika ruku juga tangan harus nempel ke perut. Itu bedanya laki-laki sama perempuan. Hal kecil itu tolong dipraktekkan walaupun itu adalah sunnah. Jadi ketika ada yang tidak sama bukan berarti tidak sampai hukumnya batal, tidak, utamanya seperti itu. Sekalian Pak Ustaz, ini cara duduk tahiyat akhir, lebih baiknya kan jempolnya berdiri ya. Bagi yang sehat ya Pak ya. Tapi kebanyakan orang sehat melihat kan kayaknya lihat terputus nggak di ini gitu sekali. Misalkan kita kan sholatnya pandiri lah gitu, tahu dia udah sholat kok ini pada kayak gitu. Akhirnya tuh jempol kakinya nggak di Harus bagaimana? Tidak apa-apa, cuman yang paling baik begitu, tidak sampai dihubungi, Intinya jangan berubah ya Pak Ustaz ya. Iya, sampai dihubungi tidak sayang. bagi yang sehat ini bisa. Yang nggak boleh itu nambahin gerakan atau ngulangin gerakan. Ini nih ibu-ibu yang di medsos itu banyak. Ini mumpung saya ingat, ini bonus saja. Kalau ibadah maqdhah itu sholat wudhu, itu ibadah maqdhah yang ketentuannya sudah ada di dalam Al-Quran, tidak boleh dirubah, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Wudhu, anggota wudhu itu pertama membasuh muka, terus tangan, terus sebagian kepala, terus kaki. Kalian tambahin nggak boleh, atau dikurangin nggak boleh, karena ibadah maqdhah itu suatu perintah buat diri sendiri yang sudah ada ketentuannya dari Allah. Kalau ditambahin bid'ah ini. Tetapi kalau ibadah ghairul maqdhah, muamalah dagang sampai dagang itu tidak seperti yang Kanjeng Nabi lakukan. Misalnya Kanjeng Nabi kalau jualan dikasih tahu ini saya belinya sekian, saya jual sekian, ini bagus, ini nggak bagus. Ibu-ibu nggak persis sama Kanjeng Nabi, boleh, karena ghairul maqdhah, muamalah itu dagang. Tentang sunnah, solawatan itu yang sering dibid'ah-bid'ahkan tuh orang solawatan, yasinan, marhabanan, itu adalah ibadah maqdhah atau ghairul maqdhah ibu marhabanan? Ghairul maqdhah. Ibu yasinan ghairul maqdhah, ibu tahlilan ghairul maqdhah. Kalau ibu mempunyai kreativitas, punya gaya, punya seni dalam membaca Al-Quran, mempunyai lagu dalam marhaban, boleh atau tidak? Boleh. Karena ghairul maqdhah, bukan bid'ah. Kalau bid'ah itu nambahin sesuatu di dalam ibadah maqdhah. Maqdhah itu sholat, wudhu, zakat, puasa. Ibu sholat, zakatnya ibu tidak sesuai ketentuan agama, tidak 2,5%, 1% atau 10% kewajiban zakat, bid'ah. Ibu puasa Ramadan di bulan Rajab, bid'ah. Iya enggak? Ibu wudhu nambahin membasuh pantat, bid'ah, karena wudhu adalah ibadah maqdhah. Saya ini batal gara-gara pantat.
Gara-gara kentut saya menjadi batal dibasui. Di Al-Quran ada nggak basuh pantat di wudhu? Nggak ada. Kita tambahin bid'ah karena ibadah makruh. Paham nggak? Harus paham nih. Nah, makanya kalau berbicara tentang ilmu agama tidak selalu berbicara tentang logika. Logika kita yang mengakibatkan batal wudhu kita adalah kentut. Jadi yang wajib dibasuh adalah ya enggak. Karena ini ibadah makruh. Kalian semua ibu-ibu dilarang berkreasi di dalam ibadah makruh. Gak boleh berkreasi menyenikan diri di ibadah makruh. Tapi sholawatan ibadah ghairu makruh boleh. Qiyamul lail ibadah ghairu makruh, sholawatan yasinan tahlilan. Jadi kalau ada yang melarang ibu yasinan, jangan diladenin. Masa orang yasinan masuk neraka? Ini logikanya nggak masuk. Jadi ibu-ibu yang masuk, yang ikut yasinan masuk neraka, yang mainan HP masuk surga, bener nggak logikanya? Ya salah. Ada Imam Ali Zainal Abidin dalam waktu satu malam mengerjakan sholat waktu, sholat sunnah 1000 rakaat. Dalam satu majelis keterangannya ada yang memprotes bahwa baginda Nabi tidak pernah sholat 1000 rakaat dalam satu malam. Berarti yang sampai lakukan Imam Ali Zainal Abidin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang melakukan ibadah bid'ah masuk neraka. Artinya apa? Kok naudzubillah. Jadi orang yang sholat satu malam 1000 rakaat artinya masuk neraka dong. Orang yang tidur gak pernah sholat masuk surga gitu. Masuk surga gitu. Orang yang wiridan dalam Al-Quran itu fadhkuruni udhkurkum, as-sholatu lidzikri. Kalian semua diwajibkan sholat untuk ingat. Kalian istajib lakum fad'uni istajib lakum, doalah kamu kepadaku maka akan saya kabulkan. Ada nggak cara doanya? Nggak ada. Kita boleh berkreasi doa. Cara doanya ada nggak? Cara doa itu harus begini-begini, tidak, beda-beda. Jadi kalau ibu doanya macam-macam, sah tidak? Sah. Bukan bid'ah karena ghairul makruh. Jadi kalau ibu minta ke Gusti Allah, terserah ibu pengennya apa. Jadi jangan sampai melarang orang berdoa. Karena ada suatu ketika ada guru TK ngajarin anak-anaknya, anak-anak kalau mau makan baca doa. Doanya apa? Allahumma barik lana bima waqina. Besoknya anak itu protes ke ibu gurunya, ibu guru, saya nggak boleh sama mama saya doa tersebut. Bid'ah. Alasan mama saya, baginda Nabi tidak pernah melakukan doa Allahumma barik lana. Kanjeng Nabi hanya Bismillahirrahmanirrahim makan. Jadi kalau Allahumma barik lana, bid'ah bu guru, masuk neraka. Betul nggak? Salah, karena ghairul makruh. Wong berpinter. Jadi jangan ladenin orang ngomong bid'ah. Allahumma barik lana fi rojatana, itu kreasi, doa yang baik. Kanjeng Nabi mau makan bismillah, ditambahin sama gurunya Allahumma barik lana. Ikut ngomongnya itu masuk neraka. Gak boleh sekarang gini, anak-anak ibu mau ujian, ya Allah, anak-anakku semua agar lulus ujian, kata Pak Guru. Apakah Kanjeng Nabi doa minta lulus ujian? Tidak pernah. Kanjeng Nabi nggak pernah sekolah. Bina dong. Tidak, bina dong. Kalau mau ikut doanya Kanjeng Nabi itu kalau doa Allahumma atini ihyan miskinan wa mu'tiyan miskinan
Ya Allah, karunia saya sebagai orang miskin, hidupkan saya dengan orang miskin, hidupkan saya miskin, matikan saya miskin, kumpulkanlah saya dengan orang-orang yang miskin. Berani ibu doa begitu? Katanya mau ikut Kanjeng Nabi. Berani enggak? Enggak berani. Ya Allah, sukani kula rezeki Gusti, sukani kula griya Gusti. Apakah Nabi ngajarin? Enggak pernah. Apakah bid'ah? Jawab yang tegas tidak, karena ghairul maghdub, yang enggak boleh itu nambahin dalam ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari pengajian ini, menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diakui oleh baginda Nabi, dan semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang ahli Quran, ahli sholawat, ahli yasinah, ahli marhabanah, ahli sholat jamaah, ahli sodaqah, ahli birril walidain, ahli birril walidain, ahli birril walidain, wala taj'alna ya Allah min ahli ghair. Allahumma ya Allah, ya mudabbiru dabbir, ya muyassiru yassir, ya musahhilu sahhil, sahhil alaina ya Allah, sahhil alaina ya Allah, sahhil alaina ya Allah, kullu asir bijahi basyirin nadhir birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dirangkumi abdi nyuwun mapangapura. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.